Kamu bisa duduk diam, tak mengucap satu kata pun. Tapi jika zikir ini mengalir dalam nafasmu, ruhmu bisa menembus langit, membuka rahasia makrifat yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan logika. Inilah zikir nafas. Amalan para wali, ilmu langka yang tidak diajarkan di sekolah, tapi bisa mengubah hidupmu dalam sekejap. Bukan zikir biasa. Ini adalah kunci membuka hijab ruhani, jalan sunyi yang dipakai para kekasih Allah untuk menyatu dengannya dalam setiap helaan nafas. Mau tahu bagaimana caranya? Jangan lewatkan satu detik pun, karena saat kamu melewatkan ini, bisa jadi kamu sedang menutup pintu makrifat yang Allah kirimkan padamu hari ini. Onton sampai akhir. Karena di video ini, kamu akan belajar rahasia zikir nafas yang sebenarnya, teknik asli yang nyaris hilang, dan cara mengamalkannya di tengah hiruk-pikuk dunia. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Di balik tiap hela nafas yang keluar dan masuk dalam tubuh manusia, tersembunyi rahasia yang sangat dalam. Rahasia yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa yang telah melewati batas syariat dan masuk ke jalan makrifat. Sebab nafas bukan sekadar pertukaran oksigen, tapi gerbang menuju pengenalan terhadap Sang Pencipta. Di desa terpencil kaki Gunung Lawu, tinggallah seorang lelaki tua yang dijuluki Mbah Wirya. Tak ada yang tahu persis siapa dia dan dari mana asalnya. Namun orang-orang desa percaya, lelaki tua itu telah mencapai derajat makrifat yang tinggi. Ia jarang bicara, lebih sering duduk diam menatap pepohonan. Tapi setiap kali ia menarik dan melepaskan nafas, udara di sekitarnya seperti ikut bergetar. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kota bernama Raga. Wajahnya lelah, matanya redup, dan langkahnya gontai. Raga telah mencari guru spiritual ke berbagai tempat, namun selalu merasa hampa. Ia mendengar bisik-bisik tentang Mbah Wirya yang mampu mengajarkan ilmu langka, bukan ilmu kebal atau pelet, melainkan ilmu mengenal diri. Ilmu makrifat yang berakar pada zikir nafas. Raga menunggu di depan gubuk tua itu, hingga akhirnya Mbah Wirya muncul dari balik pintu. Tak berkata sepatah pun, ia hanya menatap Raga dan mengangguk pelan, seolah telah membaca isi hatinya. Hari itu, Raga diperintahkan untuk duduk bersila di bawah pohon beringin besar. Tak ada ajaran rumit, tak ada kitab, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Mbah Wirya. Nafasmu adalah kunci. Tapi kunci itu berkarat karena dunia. Kalimat itu menghantam kesadaran Raga. Ia duduk diam, mencoba mengikuti irama nafasnya. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa sesak. Hatinya gelisah. Pikirannya berisik. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar menyadari bahwa ia sedang bernafas. Langit mulai gelap. Angin bertiup pelan membawa suara alam yang merintih. Di tengah kesunyian itu, Mbah Wirya berkata lagi, nyaris seperti bisikan. Barang siapa mengenali nafasnya, maka ia sedang berjalan menuju Tuhannya. Tapi bukan Tuhannya orang lain. Tuhannya sendiri. Ucapan itu mengguncang batin Raga. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari segala ilmu yang pernah ia cari. Sesuatu yang tak tertulis di buku manapun. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Mbah Wirya bangkit dan berjalan meninggalkannya, membiarkannya duduk sendiri dalam kegelapan yang mencekam, ditemani suara detak jantung dan helaan nafas yang mulai terasa berbeda. Raga tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tak akan bisa ia lupakan seumur hidup. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan saat Raga membuka matanya. Ia masih berada di bawah pohon beringin, tubuhnya kaku karena dingin malam, namun hatinya terasa sedikit lebih lapang. Nafasnya teratur, meski sesekali terasa berat. Ia belum sepenuhnya mengerti apa maksud Mbah Wirya, tapi satu hal ia rasakan, nafasnya kini mulai punya arti. Tak lama, Mbah Wirya datang membawa secangkir air hangat dari akar tanaman hutan. Ia duduk di hadapan Raga, memejamkan mata, lalu bertanya pelan, "Apakah kau ingat nafas pertamamu?" Raga terdiam. Pertanyaan itu seperti teka-teki. Bagaimana mungkin seseorang mengingat nafas pertamanya?
Mbah Wirya tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Ketika engkau dilahirkan, tangismu bukan karena sakit, tapi karena ruhmu terkejut meninggalkan alam sebelum dunia. Nafas pertamamu, itulah zikir pertamamu. Saat itulah engkau menyebut namanya, bahkan sebelum lidahmu tahu huruf. Raga menunduk, mencerna setiap kata. Ia mulai memahami bahwa zikir bukan hanya lafaz, tapi peristiwa. Peristiwa ruhani yang telah berlangsung sejak ruh ditiupkan ke jasadnya. Mbah Wirya lalu menarik nafas panjang, dalam dan pelan. Zikir nafas bukan ilmu baru, katanya. Para nabi telah melakukannya. Tapi mereka tak banyak bicara soal itu. Karena rahasia, tak ditulis di kertas, hanya ditanam di dada. Raga terkesima. Nafas yang ia hirup sejak kecil ternyata bukan hanya penghidupan jasmani, tapi juga jembatan menuju makna terdalam sebagai hamba. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia lalai, karena tak pernah menyadari bahwa tiap tarikan nafasnya mengandung nama Allah yang terus-menerus dipanggil oleh ruh. Mbah Wirya kemudian mengajaknya berdiri, menghadap ke arah matahari terbit. Ia mengangkat tangan, lalu menghembuskan nafas dengan lirih. Tarik, hadirkan, la ilaha. Tahan sejenak, hembuskan dengan ilallah. Tapi jangan ucapkan, cukup rasakan. Biarkan batin yang bersuara. Raga mengikuti. Untuk pertama kalinya, ia mencoba berzikir dengan nafas. Tanpa suara, tanpa gerak bibir. Hanya getaran halus dalam dada. Nafasnya menjadi irama. Hatinya menjadi ruang gema. Ia tak tahu apakah ini benar atau salah, tapi satu hal ia yakin, ada keheningan suci yang mulai menyelimutinya. Dan saat itu, angin bertiup pelan membawa bisikan tak kasat mata. Raga merasakan tubuhnya ringan, seolah bukan di dunia. Ia sadar, ia baru saja membuka gerbang pertama dalam perjalanan panjang menuju makrifat. Namun, satu ujian besar menantinya. Sebab semakin dekat seseorang kepada Tuhannya, semakin besar pula ujian yang datang menghampiri. Hari demi hari, Raga tinggal bersama Mbah Wirya di bawah rindangnya hutan kaki Gunung Lawu. Ia tak lagi mencari ilmu lewat buku atau ceramah panjang. Setiap pagi, ia hanya duduk, bernafas, dan menyatu dengan suara alam. Namun dari keheningan itu, justru banyak yang ia temukan. Bukan tentang dunia, tapi tentang dirinya sendiri. Suatu malam, saat kabut turun dan hutan seolah diselimuti selendang gaib, Mbah Wirya membuka satu rahasia yang telah lama ia simpan. Kau tahu, katanya sambil menatap ke langit. Para wali dahulu tak banyak bicara. Tapi ketika mereka duduk, bumi pun bergetar. Bukan karena tubuh mereka, tapi karena nafas mereka telah menyatu dengan nama Allah. Raga menatap wajah Mbah Wirya, yang tampak semakin tua tapi justru bersinar dalam cahaya bulan. Zikir nafas bukan zikir yang keluar dari mulut, lanjutnya, tapi dari lubuk paling dalam. Nafas mereka bukan sekadar udara. Ia membawa cahaya, membawa rahmat, bahkan bisa menenangkan badai dalam jiwa siapapun yang duduk di dekatnya. Mbah Wirya lalu bercerita tentang seorang wali di tanah Jawa, yang dikenal tak pernah berbicara kecuali jika benar-benar perlu. Tapi ketika ia duduk dan menarik nafas panjang, orang-orang di sekitarnya bisa menangis tanpa tahu sebabnya. Batin mereka seperti dibuka, tanpa disentuh. Itulah kekuatan zikir nafas, ujar Mbah Wirya. Bukan untuk pamer, tapi karena setiap helaannya membawa la ilaha illallah. Bukan di bibir, tapi di ruh. Raga terdiam. Dalam hatinya, timbul rasa haru dan gentar. Ia mulai paham mengapa ilmu ini disembunyikan. Karena jika jatuh ke tangan orang yang salah, zikir nafas bisa menjadi alat kesombongan spiritual. Padahal tujuannya adalah untuk melebur ego, bukan meninggikannya. Mbah Wirya menyuruh Raga mencoba lagi. Duduk bersila, tutup mata, dan mulai bernafas dalam kesadaran penuh. Kali ini, Raga merasa sesuatu berbeda. Ketika ia menghembuskan nafas, seolah ada suara halus bergetar di dadanya. Suara yang tak terdengar telinga, tapi jelas hadir di kesadarannya. Namun, saat ia hampir larut dalam kenikmatan itu,
Tiba-tiba muncul bayangan aneh dalam pikirannya. Suara berbisik, memuji-muji dirinya, mengatakan bahwa ia sudah suci, sudah mencapai derajat tinggi. Raga terkejut, nafasnya terputus, tubuhnya gemetar. Mbah Wirya langsung menepuk pundaknya, lalu berkata tegas, "Itulah tipu daya setan. Ketika engkau merasa paling dekat dengan Allah, disitulah setan menyelinap lewat pujian dalam pikiranmu sendiri." Raga mengangguk, wajahnya pucat. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang teknik, tapi tentang menjaga hati dari jebakan yang tak terlihat. Dan malam itu, Raga pun mengerti. Zikir nafas bukan hanya amalan, tapi medan pertempuran. Medan sunyi, di mana musuh terbesar bukan orang lain, melainkan bisikan dalam diri sendiri. Pagi itu, kabut belum benar-benar pergi. Udara dingin menyelimuti tubuh Raga, tapi bukan itu yang membuatnya gemetar. Sejak malam sebelumnya, ia menyadari sesuatu yang mengusik jiwanya. Ia mulai mempertanyakan, apakah selama ini zikir nafasnya hanya sekadar pola teknik, atau benar-benar hadir dalam kesadaran? Mbah Wirya seakan bisa membaca pikirannya. Di bawah pohon bambu yang tumbuh berderet rapi, beliau duduk bersila dan memanggil Raga untuk mendekat. Orang-orang sering salah paham, ucapnya tenang. Mereka kira cukup mengucap, La ilaha illallah, berulang-ulang, maka mereka sudah berzikir. Padahal, lafaz itu hanya kendaraan. Tujuan akhirnya adalah kesadaran. Raga mengernyit. Kesadaran yang seperti apa, Mbah? Mbah Wirya tersenyum pelan. Kesadaran bahwa tidak ada yang berkuasa selain Dia. Bahwa engkau hidup, bergerak, bahkan bernafas, semata karena kehendaknya. Dan kesadaran itu harus hadir di setiap helaan nafas. Bukan saat duduk saja, tapi juga ketika berjalan, berbicara, bahkan saat engkau diam. Raga menunduk. Ia baru menyadari bahwa selama ini zikirnya masih terpisah dari hidupnya. Hanya saat duduk bermeditasi ia merasa dekat. Tapi ketika kembali ke kehidupan sehari-hari, kesadarannya tercerai-berai oleh dunia. Makanya, lanjut Mbah Wirya, zikir nafas itu bukan untuk disuarakan, tapi untuk dirasakan. Lafaz hanya pembuka. Yang terpenting adalah hadirnya hatimu. Jika hatimu tak hadir, maka nafasmu tak lebih dari sekadar angin lalu. Raga termenung. Ia menarik nafas pelan, mencoba menyelami kata demi kata yang ia ucapkan dalam batinnya. La ilaha. Ia rasakan kekosongan. Eloh. Ia rasakan kehadiran. Disitulah letak rahasianya. Zikir bukan soal berapa kali diucapkan, tapi seberapa dalam dirasakan. Mbah Wirya lalu memejamkan mata, menarik nafas dalam, dan membiarkannya keluar perlahan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi dari wajahnya, terpancar ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah dunia berhenti, dan waktu membeku. Ketika engkau mampu menyatu dengan zikirmu, kata beliau pelan, engkau tak lagi merasa bahwa engkau sedang menyebutnya. Justru engkau merasa bahwa Allah lah yang sedang menyebut dirimu. Ucapan itu membuat dada Raga bergetar. Seperti ada sesuatu yang menyesak, tapi sekaligus menenangkan. Ia tak tahu mengapa, tapi matanya basah. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raga menyadari bahwa makna zikir bukan pada kata-kata, tapi pada rasa. Dan rasa itu hanya bisa tumbuh jika hati hadir penuh dalam tiap nafas. Namun ia belum tahu bahwa dalam perjalanan zikir ini, hadirnya kesadaran pun akan diuji oleh godaan yang lebih halus, lebih berbahaya, dan sering tak disadari. Langit mulai memerah saat senja tiba. Hutan perlahan ditelan bayangan. Di kejauhan terdengar suara burung-burung kembali ke sarang. Sementara itu, Raga duduk bersila di depan Mbah Wirya, tubuh tegak, tapi pikirannya berkecamuk. Ia telah mencoba zikir nafas beberapa kali, namun hasilnya berbeda-beda. Kadang hatinya tenang, kadang justru pikirannya makin berisik. Ia mulai merasa ada yang belum ia pahami, sesuatu yang menjadi penghalang antara dirinya dan zikir yang sebenarnya. Mbah Wirya memandang Raga dengan tajam, lalu berkata, "Engkau ingin menghadirkan Allah dalam nafasmu,
Tapi engkau belum mengosongkan dirimu. Raga mengangkat wajahnya. Bingung. Mengosongkan. Mbah? Apa maksudnya? Kosong bukan berarti tidak berpikir, jawab Mbah Wirya. Tapi melepaskan. Melepaskan segala ikatan. Mulai dari keinginan dunia, rasa takut, kebanggaan, bahkan keinginan untuk dianggap suci. Ia menatap langit yang mulai gelap. Banyak orang duduk berzikir, tapi hatinya masih sibuk menghitung, berharap berkah, menanti karomah. Padahal zikir sejati hanya bisa hadir jika engkau melepaskan segalanya. Raga menunduk. Ia merasa tertampar. Dalam keheningan, ia mulai menyadari bahwa selama ini, zikir yang ia jalani masih dibarengi harapan-harapan tersembunyi. Ingin merasa tenang, ingin mendapat keistimewaan, ingin menjadi orang yang berilmu. Mbah Wirya berdiri, mengambil segenggam tanah, lalu meletakkannya di tangan Raga. Inilah dirimu sebelum mengosongkan hati, katanya. Lihat, tanganmu penuh. Jika aku hendak memberimu emas, engkau harus menjatuhkan tanah itu dulu. Ia menatap Raga dalam-dalam. Begitu pula zikir. Ia tidak bisa menyatu dengan hati yang penuh keinginan. Sejak malam itu, Raga mulai latihan baru. Bukan lagi memaksa zikir nafas berjalan sempurna, tapi belajar diam. Belajar menerima ketidaksempurnaan. Duduk tenang, biarkan nafas mengalir. Ketika pikiran datang, ia biarkan lewat. Ketika keinginan muncul, ia amati tanpa melekat. Hari demi hari, ia merasa semakin ringan. Nafasnya mulai tenang. Pikirannya tak sekeras dulu. Ia belum merasakan makrifat seperti yang ia bayangkan, tapi hatinya mulai lapang. Dan dalam kelapangan itu, zikir hadir tanpa diminta. Malam keempat sejak ia memulai latihan pengosongan, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri duduk di atas danau yang tenang. Di permukaan danau itu, terpantul wajahnya, tapi berbeda. Lebih jernih, lebih bersih, tanpa beban. Dan saat ia membuka mata, ia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak berharap apa-apa. Ia hanya hadir. Dalam nafas, dalam zikir, dalam diam. Tapi justru dalam diam itulah, suara sejati mulai terdengar. Suara yang tak berasal dari dunia. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti hutan. Raga duduk di atas tikar pandan yang sudah mulai lapuk, menghadap ke arah matahari yang baru muncul dari balik pegunungan. Suasana sunyi, hanya terdengar suara alam yang pelan dan damai. Mbah Wirya duduk tak jauh dari situ, membawa segenggam kemenyan dan sebilah bambu kecil. Sekarang waktunya engkau belajar tekniknya, ujar Mbah Wirya sambil meniup perlahan ke arah kemenyan yang menyala. Raga menegakkan duduknya. Jantungnya berdebar. Ia sudah menanti momen ini. Setelah seminggu lebih hanya belajar mengosongkan diri, kini ia diizinkan untuk memahami bentuk zikir nafas yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik, kata Mbah Wirya. Jangan terlalu menghafal, tapi rasakan. Ini bukan ilmu untuk otak, tapi untuk hati. Ia lalu mengangkat telunjuknya, menandai irama nafas. Tarik nafas pelan dari hidung. Dalam. Bayangkan lafaz la ilaha mengalir dari ubun-ubun turun ke dada. Tapi jangan ucapkan. Cukup bayangkan dan rasakan maknanya. Tiada Tuhan selain Dia. Raga mulai mengikuti. Ia menarik nafas perlahan. Saat udara masuk, ia mencoba menyadari bahwa ia sedang membawa la ilaha bersamanya. Ada denyut aneh di dadanya, seperti getaran halus yang baru pertama kali ia rasakan. Mbah Wirya melanjutkan. Tahan sebentar. Diam. Biarkan kesadaranmu menyentuh ruang hening dalam dirimu. Jangan terburu-buru. Jangan memaksa. Setelah beberapa detik, Mbah Wirya memberi isyarat. Hembuskan nafas dari mulut. Pelan. Bayangkan lafaz ilallah keluar bersama hembusan itu. Biarkan ia pergi ke arah manapun. Bukan hanya keluar tubuh, tapi juga menyebar ke seluruh jagat hatimu. Raga menghembuskan nafas. Perlahan. Kali ini ia merasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang keluar bersama udara.
Sesuatu yang bukan suara, tapi rasa. Nang. Dalam. Menyentuh. Mbah Wirya menatapnya. Lalu berkata, lakukan itu tanpa hitungan. Tak perlu tasbih. Tak perlu target. Biarkan zikir ini mengalir alami seperti sungai. Kalau dihitung, itu latihan. Kalau mengalir, itulah zikir sejati. Raga mengangguk. Meski matanya mulai berkaca-kaca. Ia mulai mengerti bahwa zikir nafas bukanlah amalan yang bisa dikejar dengan ambisi. Ia adalah bentuk pasrah paling dalam. Menyatu dengan nafas. Menyatu dengan kesadaran. Menyatu dengan Sang Pencipta. Namun saat ia larut dalam keheningan itu, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Ada bayangan masa lalu muncul begitu saja. Wajah-wajah yang pernah menyakitinya. Suara-suara penuh dendam yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Semua muncul satu persatu, mengganggu kehusyukannya. Ia terkejut. Nafasnya terputus. Tubuhnya limbung. Mbah Wirya membuka mata, menatap Raga dengan serius. Itulah pembersihan, katanya. Semakin dalam engkau masuk, semakin banyak yang dibersihkan oleh zikirmu. Jangan lari. Hadapi semuanya dalam zikir. Raga terdiam. Kali ini ia sadar bahwa zikir bukan hanya membawa ketenangan, tapi juga mengangkat semua luka yang tersembunyi untuk disembuhkan perlahan. Perjalanan makrifat belum selesai. Justru baru dimulai. Sejak malam itu, setiap tarikan nafas terasa lebih berat bagi Raga. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena batinnya mulai menghadapi kenyataan yang selama ini tertutup. Zikir nafas yang awalnya terasa menenangkan, kini justru menjadi cermin tajam yang memantulkan segala sisi gelap dalam dirinya. Namun Mbah Wirya berkata, itulah nafas yang hidup. Raga mengernyit, belum mengerti sepenuhnya. Mayoritas manusia bernafas, tapi tak hidup dalam nafasnya, lanjut Mbah Wirya. Nafasnya hanya membawa udara. Tapi nafas orang makrifat membawa kesadaran, membawa cahaya, bahkan bisa menggetarkan alam. Hari itu, Mbah Wirya mengajak Raga berjalan menyusuri hutan. Mereka melewati batang-batang pohon yang tinggi dan tua. Di tengah perjalanan, Mbah Wirya menunjuk seekor rusa yang sedang berdiri diam di kejauhan. Lihat rusa itu, ujarnya. Ia tak membaca buku, tak tahu lafaz zikir. Tapi nafasnya suci, karena tak dikotori oleh bisikan ego. Nafas makhluk seperti itu pun bertasbih, meski tanpa suara. Raga terdiam. Ia mulai memahami bahwa zikir nafas bukan berarti mengucapkan kalimat suci berulang-ulang, melainkan menjadikan setiap tarikan dan hembusan nafas sebagai sarana menyadari kehadiran Allah. Orang biasa bernafas untuk hidup, kata Mbah Wirya. Tapi orang makrifat hidup untuk bernafas dalam namanya. Di tempat lain, Raga kembali duduk bersila. Kali ini ia tak terburu-buru berzikir. Ia hanya duduk tenang, lalu perlahan menarik nafas. Tapi tidak seperti biasanya. Nafas itu terasa lebih dalam, seolah mengalir lewat saluran yang tak kasat mata. Saat ia menahan sejenak, pikirannya kosong. Dan saat menghembuskan, hatinya terasa lapang, seolah ada beban yang menguap bersama udara. Namun di detik berikutnya, ia melihat sesuatu. Bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Seperti cahaya tipis, lembut, bergetar halus di antara dua matanya. Tak menyilaukan, tapi menghangatkan. Ia tak tahu dari mana datangnya. Tapi cahaya itu muncul hanya ketika zikir nafasnya benar-benar hadir, tanpa tujuan dunia, tanpa keinginan disucikan. Setelah ia membuka mata, Mbah Wirya tersenyum. Engkau mulai menyentuhnya, katanya. Raga masih diam, tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti sedang dibuka, tapi bukan tubuhnya, melainkan hatinya yang selama ini terkunci rapat oleh keraguan dan logika. Namun sebelum ia tenggelam dalam ketenangan itu, Mbah Wirya berkata dengan nada lebih serius. Jangan terlena. Nafas yang hidup bisa menjadi nafas yang tertipu, jika engkau menganggapnya milikmu. Nafas itu titipan, dan sewaktu-waktu akan diambil kembali. Kata-kata itu membuat Raga merinding. Ia sadar
bahwa semakin tinggi pemahaman, semakin tipis pula batas antara kesadaran sejati dan jebakan kebanggaan ruhani. Perjalanan ini belum selesai. Nafasnya mungkin telah hidup, tapi jiwanya masih harus diuji. Hari-hari Raga terasa berbeda sejak nafasnya mulai menyatu dengan zikir. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Bahkan suara angin, langkah semut, dan dentingan daun terasa seperti bagian dari irama zikir alam. Namun di balik ketenangan itu, setan telah menunggu dalam diam. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Raga duduk sendiri di pondok bambu, melanjutkan latihan zikir nafas. Suasana sunyi, hanya terdengar suara hewan malam. Ia menutup mata, menarik nafas, menyebut la ilaha dalam hati, lalu menghembuskan perlahan dengan ilallah. Berkali-kali, sampai ia merasa dirinya melayang. Lalu, perlahan tapi pasti, muncul bisikan halus dalam pikirannya. Engkau sudah tinggi derajatnya. Tak banyak orang yang bisa seperti ini. Engkau pasti dipilih. Raga tersentak, tapi bisikan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Seperti suara lembut yang terus memuji dirinya, membuatnya merasa istimewa. Seketika, zikirnya menjadi berat. Nafasnya tidak lagi mengalir seperti biasa. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Ia merasa seperti ditarik kedua arah yang berlawanan. Satu ingin terus zikir, satu lagi ingin merasa puas. Keesokan paginya, dengan wajah lesu, Raga menemui Mbah Wirya. Ia menceritakan apa yang terjadi semalam, dan betapa ia merasa seperti jatuh, setelah merasa begitu tinggi. Mbah Wirya hanya tertawa kecil. Baru kemarin engkau merasa dekat. Hari ini engkau diuji. Begitulah cara setan menyelinap. Ia tidak datang saat engkau lalai. Justru ia datang saat engkau sedang sujud. Raga menunduk dalam-dalam. Setan tak hanya menggoda dengan dosa, lanjut Mbah Wirya, tapi juga dengan rasa suci. Ia akan memujimu, membisikimu bahwa engkau lebih baik dari orang lain. Dan jika engkau percaya, maka zikirmu akan kosong, meski mulutmu tetap menyebut nama Allah. Ia lalu berkata dengan nada yang lebih dalam. Zikir nafas seperti pedang bermata dua. Jika engkau tidak hati-hati, engkau bisa menyakiti dirimu sendiri. Yang paling bahaya bukan godaan luar, tapi rasa, aku, di dalam. Raga mulai memahami bahwa makrifat bukan tentang merasa suci, tapi justru tentang merasa tak memiliki apapun, termasuk kesadaran itu sendiri. Kalau engkau masih merasa punya zikir, kata Mbah Wirya pelan, maka engkau belum benar-benar berzikir. Sebab zikir sejati terjadi ketika engkau tidak merasa sedang berzikir. Hanya Allah yang hadir, bukan egomu. Raga menarik nafas dalam. Kali ini, ia tidak mencari rasa nikmat. Ia tidak mengejar ketenangan. Ia hanya ingin hadir. Tanpa harapan, tanpa pujian, tanpa rasa lebih. Dan di detik itu, zikir kembali mengalir. Lembut, seperti air yang jatuh dari langit. Tanpa suara, tanpa getaran, tapi menyentuh jauh ke dalam dada. Namun perjalanan belum berakhir. Sebab tantangan sesungguhnya adalah menjaga zikir itu tetap hidup. Meski dunia mulai kembali menuntut perhatian. Mentari pagi menembus celah dedaunan, menciptakan pantulan cahaya di atas tanah yang lembab. Suara hutan perlahan kembali riuh, menandai dimulainya kehidupan. Raga duduk di bawah pohon jati tua, tubuhnya diam, tapi wajahnya tampak gelisah. Ia telah memahami dasar-dasar zikir nafas, menyelami rasa, menghadapi ujian bisikan, bahkan sempat menyentuh cahaya kesadaran. Namun, satu hal kini mengganggunya. Bagaimana cara menjaga zikir itu tetap hidup di tengah hiruk-pikuk kehidupan? Mbah, tanya Raga lirih. Bagaimana membawa zikir nafas ke dalam hidup sehari-hari? Aku takut zikirku hanya hidup saat sepi, tapi mati saat aku kembali ke dunia ramai. Mbah Wirya menatapnya lama, lalu berkata, itulah tantangan sejati. Membawa zikir dari tikar ke pasar, dari sunyi ke riuh, dari hening ke tengah keramaian. Ia lalu mengajak Raga berjalan ke dusun bawah. Hari itu bertepatan dengan hari pasaran.
Jalanan desa dipenuhi pedagang, suara tawa, dan anak-anak berlarian. Aroma jajanan, suara sapi, dan derap kaki manusia berpadu menjadi satu. "Duduklah di sini," kata Mbah Wirya, menunjuk bangku bambu di tepi jalan. "Jangan berzikir dengan suara. Jangan juga dengan mulut. Tapi dengan hati. Tarik nafas seperti biasa. Hembuskan seperti biasa. Tapi sadari sepenuhnya. Hadirkan Allah di antara keramaian ini." Raga menurut. Ia duduk di tengah hiruk-pikuk pasar, mencoba menarik dan menghembuskan nafas dengan sadar. Namun kali ini, tak ada keheningan. Suara anak kecil menjerit, pedagang berteriak, suara uang logam jatuh, semuanya mengganggu. Tapi perlahan, sesuatu terjadi. Di tengah suara ramai, ia mulai bisa memisahkan kesadarannya. Fisiknya tetap di pasar, tapi hatinya tetap berzikir. Ia tak lagi terganggu. Suara-suara itu bukan gangguan, tapi justru bagian dari harmoni zikir semesta. Dan saat ia hembuskan nafas, ia merasa seperti sedang mengirimkan rahmat kepada seluruh makhluk di sekitarnya. Mbah Wirya tersenyum melihat perubahan itu. Itulah zikir nafas yang sebenarnya. Tak bergantung tempat, tak bergantung waktu. Ia hidup di dalam dirimu. Saat kau berdiri, berjalan, bekerja, berbicara, nafasmu tetap mengingatnya. Ia lalu melanjutkan. Ketika zikir sudah menyatu dengan nafas, engkau tidak perlu lagi duduk khusus untuk berzikir. Karena setiap gerakmu menjadi ibadah. Setiap langkahmu adalah sujud. Raga menatap wajah-wajah sederhana para pedagang dan pembeli. Ia kini melihat mereka bukan sekadar manusia, tapi makhluk Allah yang juga sedang menjalani takdir masing-masing. Dan di tengah mereka, ia tetap bisa berzikir. Tanpa terlihat, tanpa suara, tapi nyata. Namun Mbah Wirya mengingatkan satu hal terakhir sebelum mereka kembali ke gubuk. Hati-hati. Saat zikir sudah menjadi kebiasaan, engkau bisa lengah. Jangan jadikan zikir nafas sekadar rutinitas. Ia harus terus disertai kesadaran. Jika tidak, ia akan mati meski masih dilakukan. Raga mengangguk. Kali ini ia benar-benar paham. Zikir bukan tentang seberapa sering dilakukan, tapi tentang seberapa dalam kehadiran diri saat melakukannya. Dan dengan itu, ia kembali menarik nafas. Pelan, dalam, penuh makna. Sebab dunia memang tak akan pernah sunyi. Tapi hati, jika dijaga, bisa menjadi ruang zikir yang tak terganggu oleh apapun. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari Raga kini tak lagi dihitung dengan jam atau tanggal, tapi dengan kedalaman zikir yang ia rasakan. Ia tak lagi mencari tanda-tanda gaib, tak lagi menanti mimpi atau ilham. Ia hanya menjaga satu hal, kesadaran dalam setiap nafas. Namun suatu malam, ketika ia sedang duduk di pinggir sungai kecil di balik hutan, sesuatu terjadi. Langit gelap, tak ada bulan, tapi suasana terasa sangat tenang. Ia duduk bersila, menarik nafas seperti biasa. Tidak berharap apa-apa, tidak memaksa apa-apa. Hanya hadir, tarikan demi tarikan, hembusan demi hembusan, zikir itu mengalir. Lembut, hening, dalam, hingga akhirnya, ia tak lagi merasa sedang bernafas. Ia juga tak merasa sedang berzikir. Bahkan dirinya pun seakan tak ada. Yang tersisa hanyalah kehadiran, keheningan yang hangat, kesadaran yang murni. Dan di detik itu, semua yang ia pelajari selama ini runtuh. Kata-kata, teknik, teori, semuanya lenyap. Ia tak lagi menyebut la ilaha illallah, tapi seolah seluruh dirinya menjadi kalimat itu. Menyatu, menjadi satu dengan maknanya. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya. Bukan karena haru, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan betapa kecil dirinya. Betapa hampa segala pencariannya, bila dibandingkan dengan satu momen kehadiran Allah yang benar-benar nyata dalam dirinya. Keesokan harinya, Mbah Wirya menemuinya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap mata Raga yang kini tampak lebih teduh. Lalu ia mengangguk pelan, seperti berkata, "Engkau telah memasukinya."
Di malam yang sama, Raga kembali duduk dalam diam. Tapi kali ini bukan untuk mencari, bukan untuk mencapai, tapi untuk menyaksikan. Menyaksikan bahwa Allah tak pernah jauh. Ia selalu ada, selalu menyertai. Hanya hijab kesadaran manusialah yang membuatnya terasa asing. Dan kini, hijab itu telah tersingkap. Bukan karena kehebatan ilmu, bukan karena panjangnya zikir, tapi karena keikhlasan untuk hadir, sepenuhnya, dalam setiap nafas yang ditiupkan olehnya. Nafas Raga kini bukan lagi miliknya. Ia hanyalah titipan. Dan setiap helaannya adalah panggilan pulang yang lembut dari sang pemilik hidup.